Assalamualaikum, perkenalkan, saya Landayalita Mahmud, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa kelas 19 A5. Di sini saya ingin sedikit menerangkan mengenai manajemen perubahan. Apa sih manajemen perubahan itu? Yuk, mari kita bahas. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Aspek-aspek perubahan terdiri dari perubahan inovatif atau strategik yang sangat berguna bagi pengembangan mutu SDM. Manajemen perubahan menjadi sangat penting diterapkan. Namun demikian, dalam kenyataannya, proses perubahan yang terjadi tidak selalu mendapat respon positif. Kemudian, ada masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang bisa terjadi karena perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan atau resistant to change. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif, karena justru adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul di permukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas kelihatan atau eksplisit dan segera, misalnya mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenis. Atau bisa juga tersirat atau juga implisit dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Mengapa perubahan ditolak? Nah, terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan. Yang pertama, inersia struktural, artinya penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. Yang kedua, fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun dapat terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan akan sulit untuk berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah inersia kelompok kerja. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Misalnya, penggunaan komputer untuk merancang suatu desain mengancam kedudukan para juru gambar. Yang kelima, ancaman terhadap kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajemen tingkat menengah. Nah, yang terakhir, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Berikut ini adalah taktik mengatasi penolakan atas perubahan. Koch dan French Jr. mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Dengan memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua adalah partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu,
namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat adalah negosiasi. Kita dapat melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Kita dapat menawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Kemudian yang kelima adalah manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir adalah paksaan. Taktik terakhir ini bisa dengan memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Siapa sih pelaku perubahan itu? Pelaku perubahan atau agent of change, setidaknya ada 3 pelaku. Yang pertama, pelaku perubahan resmi, yaitu pelaku dengan kekuasaan resmi. Mereka yang memiliki kekuasaan formal dan dianggap sah. Yang kedua, para pendorong dan penganjur perubahan, yaitu mereka yang memandang perlunya perubahan karena telah melihat dan membandingkan sesuatu yang baik di lain tempat. Yang terakhir, para fasilitator perubahan, yaitu mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pimpinan informal yang memudahkan proses timbulnya perubahan. Kemudian, yaitu karakteristik pelaku perubahan. Yang pertama, memiliki pemikiran dan ide inovatif, bersemangat, dan berani. Yang kedua, selalu mencari hal-hal baru yang menantang dengan mempertimbangkan resiko yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, ingin selalu melihat organisasi, masyarakat, atau institusinya maju dan berkembang, serta memiliki komitmen dan loyalitas tinggi pada lembaga. Yang keempat, pandai berorganisasi, cerdik dalam berpolitik, mengerti sistem kekuasaan, serta batas perubahan yang ingin dilakukan tetap tidak terkalahkan oleh hambatan dan rintangan yang ada. Yang terakhir, dapat menjadi anggota dan pemain tim yang efektif, serta mudah dan senang berkawan. Selanjutnya yaitu strategi menghadapi perubahan. Setidaknya ada 3 langkah yang perlu dilakukan pemimpin selama proses memfasilitasi perubahan. Yang pertama, menemukan ketidakpuasan seperti apa yang menyebabkan mereka ingin berubah. Yang kedua, para pemimpin harus bisa menunjukkan ke arah mana perubahan tersebut akan dituju. Karena jika seseorang tidak tahu perubahan yang ia lakukan akan menuju ke arah mana, visi perubahan tidak akan jelas, dan pemimpin tidak mampu menggambarkan tujuan akhir dari perubahan itu, maka mereka juga akan enggan untuk berubah. Yang ketiga, pemimpin harus mampu menunjukkan langkah pertama yang bisa dilakukan supaya perubahan tersebut bisa menjadi sesuatu yang konkret dan mudah dilakukan. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh sebelum mengimplementasikan perubahan. Yang pertama, identifikasi orang atau lembaga yang akan terkena dampak perubahan. Kedua, bagi mereka yang terkena dampak, identifikasikan yang memegang peranan penting maupun yang biasa. Yang ketiga, identifikasi mereka yang setuju dan mau bekerja sama maupun yang menentang, dengan cara menyusun pemetaan dan rencana kerja. Yang terakhir, kembangkan cara memperoleh dukungan dan menetralisir mereka yang menentang inisiatif perubahan. Hal apa aja sih yang penting dalam membentuk sebuah tim? Berikut ini adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk sebuah tim. Yang pertama, pemilihan anggota tim. Kekuasaan informal pimpinan opini, mereka yang dapat dipercaya, menyukseskan tugas tanpa terpaksa atau diingatkan terus. Yang kedua, memiliki tujuan yang realistik. Ketiga, batas waktu rencana dengan tanda pengingat agar dapat mencapai target yang sesuai. Yang keempat, nyatakan rencana implementasi dan prosesnya secara tertulis menurut kebutuhan. Yang kelima, membentuk tim informal untuk membantu tim formal agar mempercepat perubahan. Nah, itu dia sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen perubahan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.